Itu hari proklamasi. Siapa? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Garuda Pancasila itu adalah hasil karya seorang Habib Sultan Hamid II, marganya Al-Qadri. Tutnya Din, seorang Syarifah, Teuku Umar, seorang Habib, ya banyak dari sana. Belum lagi sampai di Palembang, sampai di Medan, Sultan Delhi, Sultan Palembang, Sultan Badaruddin, turun lagi di Aceh, Sultan Hasanuddin. Habib. Lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus, beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Di sini saya benar-benar heran dengan pemerintahan Pak Jokowi saat ini. Pak Jokowi pun seolah diam, tidak mau tahu, acuh, dan membiarkan perusakan serta pembelokan sejarah ini terjadi. Pak Jokowi seolah masa bodoh dengan segala kekisruhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini. Rasa nasionalisme dari kepala pemerintahan saat ini seolah benar-benar lenyap dari dirinya. Apakah mungkin Pak Jokowi benar-benar lebih mementingkan nasib anak-anaknya ketimbang nasib bangsa kita yang sedang diacak-acak saat ini? Selamat datang di channel Rakyat Jelata, kanal yang selalu mengulas fakta dan realita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tidak terasa, sebentar lagi kita akan memasuki hari yang begitu sangat sakral, yaitu Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tercinta. Sebuah hari yang selalu kita peringati dengan secara sukacita setiap tanggal 17 Agustus. Hari di mana kita semua dari berbagai lapisan masyarakat bersatu dalam upacara bendera untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur demi mempertahankan kemerdekaan negeri ini. Namun di balik gegap gempita perayaan ini, ada isu yang sangat memprihatinkan. Isu yang mengancam kesatuan dan jati diri bangsa kita. Di sini kita perlu membuka mata dan telinga untuk mendengar dan memahami ancaman ini, agar tidak terjebak dalam klaim-klaim sepihak yang begitu sangat menyesatkan. Akhir-akhir ini, kita melihat klaim-klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Mereka mengklaim bahwa para pahlawan nasional yang selama ini kita kenal dan kita hormati tersebut adalah bagian dari kelompok-kelompok mereka. Surabaya itu diambil dari kata-kata sirrul bahi. Apa? Rahasia yang terselubung. Di Indonesia Timur kita punya juga Syekhul Akbar, yaitu Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Beliau bukan hanya sekedar sebagai pendidik ilmu agama, tapi sudah diakui sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Beliau
yang mengusulkan agar bendera Republik Indonesia berwarna merah dan putih. Jadi Indonesia juga nggak bisa dipisahin sama habaib dzurriyyat Nabi, karena dzurriyyat Nabi punya jasa besar buat Indonesia, punya jasa besar buat bangsa, negara, dan agama di Indonesia ini, saudara. Dzurriyyat Nabi yang pertama yang merancang lambang Garuda adalah Syarif Hamid Al-Ghadri dari Pontianak. Yang kedua yang membuat lagu 17 Agustus namanya Al-Habib Hussein Al-Mutahhar dari Semarang, saudara. Yang ketiga, itu 17 Agustus kan di depan rumah kita lihat bendera merah putih dipasang. Semua tiap rumah masang bendera merah putih. Siapa yang nyuruh? Fatwa siapa? Instruksi siapa? Yang memasang bendera merah putih di mana-mana? Siapa yang perintahkan? Ternyata, saudara, yang memerintahkan memasang bendera merah putih adalah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, saudara, Jakarta. Dan lebih parahnya lagi, mereka berusaha untuk memalsukan makam-makam para pendiri dan sesepuh Nusantara, serta menyebarkan doktrin-doktrin sesat yang dengan sengaja ingin membelokkan sejarah. Klaim ini bukan hanya menyedihkan, tapi sangat begitu berbahaya. Dan jika kita membiarkan ini terus berlanjut, maka sudah tentu ke depan kita akan kehilangan jati diri sebagai bangsa. Mereka ingin kita percaya bahwa tanpa perjuangan kelompok-kelompok mereka, Indonesia ini tidak akan merdeka. Mereka juga ingin kita percaya bahwa Pancasila, lagu kebangsaan, bahkan bendera kita adalah hasil dari perjuangan mereka. Di sini banyak yang berpendapat bahwa klaim-klaim dari sebagian oknum-oknum ini memang sengaja dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Di sini ada indikasi mereka ingin menguasai bangsa ini secara hegemoni. Coba bayangkan, Imam Bonjol yang merupakan pahlawan nasional telah diklaim oleh mereka adalah bagian dari pendatang Yaman, Cut Nyak-din, serta pahlawan-pahlawan yang lainnya. Pendiri-pendiri NU juga diklaim dari kelompok mereka. Tanggal keramat 17 Agustus 1945 adalah atas saran Habib. Pancasila yang sebagai lambang dan dasar negara pun adalah buatan para Habib. Lagu 17 Agustus, sampai-sampai bendera kebangsaan negeri kita tercinta ini saja mereka belokkan sejarahnya. Sejarah kita yang kaya dan beragam ini coba diubah menjadi sejarah kelompok tertentu. Ini bukan fitnah, dan ini adalah fakta. Dan pembelokan sejarah ini sangat begitu berbahaya. Negeri kita akan kehilangan jati diri bangsa, karena semua yang membela kemerdekaan bangsa ini adalah mayoritas dari kelompok-kelompok mereka. Dan kalau tanpa perjuangan kelompok-kelompok mereka dulu, Indonesia ini pasti tidak akan merdeka. Bagaimana? Ngeri bukan? Dan bila hal ini terus dibiarkan terjadi tanpa adanya tindakan real dari pemerintah, saya yakin Indonesia pun ke depan bisa jadi akan dianggap sebagai bagian dari Yaman. Kita para pribumi Nusantara ini hanyalah numpang, karena merekalah yang memiliki tanah air ini. Ini bukan fitnah, dan ini adalah fakta. Betapa Indonesia saat ini sedang dalam penjajahan kultural negeri Yaman. Kita ambil contoh saja saat ini. Coba kita lihat, bahasa-bahasa pribumi saat ini sedang berkamuflase menjadi bahasa mereka. Sering dengar tidak? Di tengah-tengah masyarakat kita selalu memakai bahasa-bahasa mereka. Bahasa antum ane ente bahkan dicampur-campur dengan bahasa nasional kita. Bahasa daerah pun saat ini juga terkontaminasi. Biasanya masyarakat Jawa yang selalu bilang aku, kon, awakmu, seliramu, riko, saat ini sudah banyak yang berubah menjadi ane enta ente. Menjadi ane enta ente. Saya masih ingat, dulu waktu saya kecil, bahasa ini jarang sekali terdengar di masyarakat kita, kecuali hanya dalam film-film Wan Abut, film komedi yang salah satu pemerannya adalah Fuad Alkar, komedian yang kerap memerankan tokoh-tokoh berlogat Arab. Astagfirullah, aneh salah kata Afe barusan. Kasihan amat ente. Tapi ingat, kalau ente nggak mau bantuin aneh putusin ente dari Ira dan Rosa. Sekarang aneh mau melukis. Ente harus jadi model. Dan ini sudah parah. Bahasa-bahasa pribumi sudah mulai terkontaminasi. Dulu kita jarang mendengar bahasa-bahasa campuran seperti ini, seperti antum, ane,
ente dalam percakapan kita sehari-hari. Tapi sekarang, bahasa ini pun sudah mulai menyusup ke dalam keseharian kita. Bahkan saat ini menggeser bahasa-bahasa lokal yang sudah ada sejak lama. Di sini saya berharap jangan sampai budaya kita yang kaya ini tergeser oleh pengaruh-pengaruh asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa kita. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah sikap diam pemerintah saat ini, seolah-olah mereka tidak peduli dengan perubahan dan pembelokan sejarah yang sedang terjadi. Apakah mungkin pemerintah lebih mementingkan hal lain dibandingkan menjaga integritas sejarah dan budaya kita? Di sini saya benar-benar heran dengan pemerintahan Pak Jokowi saat ini. Pak Jokowi pun seolah diam, tidak mau tahu, acuh, dan membiarkan perusakan serta pembelokan sejarah ini terjadi. Pak Jokowi seolah masa bodoh dengan segala kekisruhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini. Rasa nasionalisme dari kepala pemerintahan saat ini seolah benar-benar lenyap dari dirinya. Apakah mungkin Pak Jokowi benar-benar lebih mementingkan nasib anak-anaknya ketimbang nasib bangsa kita yang sedang diacak-acak saat ini? Dan sebelum semuanya terlambat, di sini saya sangat berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi masalah ini. Sejarah bangsa ini harus diluruskan, bukannya dibelokkan. Pemerintah harus bekerja sama dengan pakar-pakar sejarah, memeriksa catatan-catatan, buku-buku, dan naskah-naskah kemerdekaan yang ada. Di sini kita harus menjaga agar sejarah kita tetap murni dan tidak berubah menjadi sejarah yang tidak kita kenali. Dan jika hal ini tidak segera ditindaklanjuti, saya yakin sejarah kita akan berubah menjadi sejarah Timur Tengah. Untuk itulah, mari kita jaga bersama negeri ini. Jangan sampai ada yang mengklaim perjuangan para pahlawan kita. Jangan sampai ada yang memutarbalikkan sejarah, fakta-fakta sejarah Indonesia ini. Yang hal ini tentu saja bukan hanya merusak kesatuan dan persatuan bangsa, tapi juga merupakan penghinaan terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia. Salam dari rakyat jelata, merdeka!